Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarwan Yabdan, NPM 260-258. Di sini saya ingin menjelaskan tentang rekayasa lingkungan, yaitu peraturan dan hukum tentang lingkungan. Mata kuliah ini diampu oleh dosen Insinyur Adi Surya STMT, NIDN 1126058001. Berikut penjelasan tentang peraturan dan hukum tentang lingkungan dari saya. Lingkungan ialah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku apa yang harus dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang. Contoh kasus hukum lingkungan yaitu prosedur perizinan, penentuan kualitas lingkungan, prosedur analisis yang mengenai dampak lingkungan, dan sebagainya. Sejarah hukum lingkungan. Tonggak sejarah hukum lingkungan di Indonesia secara komprehensif atau disebut Environmental Oriented Law adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan, yang disingkat dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang disingkat UU PLH, dan sekarang diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang disingkat UU PPLH. Dasar lingkungan hidup. Kepentingan nasional adalah suatu cita-cita sasaran yang bersifat umum dan abadi yang digunakan sebagai landasan suatu bangsa untuk bertindak dalam kaitan dengan pengelolaan hukum lingkungan. Maka kepentingan nasional tercantum dalam pasal 33 ayat 3 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945, yakni ayat 2, cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup banyak orang dikuasai oleh negara. Ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kesimpulan, hukum lingkungan di Indonesia merupakan hukum lingkungan modern yang memiliki sifat utuh, menyeluruh, atau komprehensif integral, selalu berada dalam dinamika dengan sifat dan wataknya yang luas, memperhatikan hak asasi manusia dan peran serta masyarakat termasuk lingkungan hidup itu sendiri, yang seiring dengan perkembangan hukum lingkungan hidup internasional dengan telah diberikan dasar hukum yang kuat atas peran serta masyarakat dan hak asasi manusia sebagai warga negara Indonesia, diharapkan masyarakat mampu memanfaatkan secara maksimal kekuatan tersebut sehingga pengaruh yang menjadi faktor penyebab kurang optimal praktek penegakan hukum lingkungan di Indonesia dapat diatasi, dan keberadaan lingkungan hidup bagi kesejahteraan dan keamanan hidup manusia dan pelestarian lingkungan itu sendiri dapat terwujud. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.